Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, yaitu penyajian data tunggal. Kemudian sesi video tutorial yang berikutnya adalah penyajian data kelompok. Data kelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok, histogram, C poligon, D OGIF. Contoh, seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Nah, diberikan datanya sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk A. Tabel distribusi frekuensi, B. Histogram, C. Poligon, D. OGIF. Nah, ini hanya contoh data saja. Kalian bisa mencari contoh data-data yang lain, bisa data nilai ulangan, bisa data statistik yang lain ya. Ini hanya contoh, nanti bisa diubah, bisa diganti data-data yang lain. Nah, yang penting bagaimana cara menyajikan data-data ini ke dalam tabel, histogram, poligon, dan OGIF ya. Penyelesaian. Diketahui data berikut. Nah, data kita tulis dulu, tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan dulu ya. Jangkauannya adalah X maksimum dikurang X minimum ya. X maksimumnya 74, dicari yang teliti. 74, X minimumnya 16,58. Yang kedua, menentukan banyak kelas ya. Banyak kelas dirumuskan 1 ditambah 3,3 log n. N ini banyaknya data ya, banyaknya data ini. Maka sandingan 1 plus 3,3 log 35. Ini banyaknya data, di sini ada 35 data. Sama dengan 6,095 dibuatkan sama dengan 6. Banyaknya kelas ada 6. Yang ketiga, panjang interval kelas ya. Panjang interval kelas dirumuskan I, yaitu J per K. J itu jangkauan, K itu banyaknya kelas. 58 bagi 6, 9,67, kita buatkan 10. Jadi nanti banyaknya kelas 6, panjang interval kelasnya 10. Dengan panjang kelas interval 10 dan banyak kelas 6 diberi tabel distribusi sebagai berikut. Nah ya, kita buat tabel seperti ini. Kita mulai dari data paling rendah 16 ya, panjang kelasnya adalah 10, maka kita hitung 16 sampai 10 itu sampai 25 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10. Nah, maka 16 sampai 25 ini kelas pertama. Kelas berikutnya tinggal nambah 10 10. 16 bagi 10 26, 25 tambah 10 35. Begitu seterusnya sampai terakhir ya. Sampai terakhir nilai tertinggi ya, sampai terakhir sampai 6675. Kemudian kita hitung pakai turus angka-angka antara 16 sampai 25 ini ada berapa. Di antaranya ada ini antara 16 sampai 25 ada 5 yang dicoret merah ini. Kemudian antara 26 dan 35 ada 3. Begitu seterusnya, nanti kalian mengerjakan pakai orek-orekan, pakai turus. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti ini ya, tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini namanya kelas interval. Ini banyaknya data di masing-masing kelas itu. Antara 16 dan 25 ada 5, antara 26 sampai 35 ada 3, dan seterusnya. Jumlahnya ada 35. Ya, perhatikan langkahnya 1, 2, 3, hanya itu saja. Kemudian kita buat kelasnya dan kita buat panjang kelas intervalnya dengan hitungan di atas, bukan sembarang ya, menentukan apa itu banyak kelas dan panjang kelas itu pakai rumus di atas ya, bukan semaunya kita. Berikutnya, informasi yang bisa diperoleh dari suatu
dari suatu tabel distribusi frekuensi harus tahu ya. Yang pertama banyak kelas ada 6, yaitu kelas ke-1 16 sampai 25, kelas kedua 26 sampai 30 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Panjang kelas ada 10, yaitu memuat 10 data dari 16 sampai 25. Batas bawah dan batas atas setiap kelas, contohnya kelas pertama 16 sampai 25, ini batas bawahnya 16, batas atasnya 25. Kelas 46 sampai 55, batas bawahnya 46, batas atasnya 5, demikian seterusnya. Tepi bawah dan tepi atas, setiap kelas ada tepi bawah dan tepi atas. Contohnya untuk kelas ke-1 16 sampai 25 ya, tepi bawahnya 15,5, yaitu batas bawah dikurangi setengah ya. Kemudian tepi atasnya 25,5, yaitu itu batas atas ditambah setengah. Informasi ini penting karena nanti akan kita pakai pada jawaban berikutnya. Nah, kemudian histogram. Untuk mendapatkan histogram tabel yang telah kita dapatkan, kita peroleh di jawaban A, kita pakai. Kemudian ini kita buat satu kolom lagi, yaitu tepi kelas ya. Tepi kelas, tepi kelasnya kita untuk tepi bawah dikurangi setengah, tepi atas tambah setengah seperti ini, 15,5 sampai 25,5 sampai ke bawah ya. Mudah, tidak sulit ini ya. Ingat, ini tepi kelas bawah, batas bawah kurangi setengah, tepi atas batas atas ditambah setengah. Selesai. Maka histogramnya bisa kita buat nah seperti ini. Ini tepi kelas ini memuat 15,5, kemudian 25,5, 35 sampai 75,5. Yang ini ya, tepi ini yang tepi bawah 15 sampai 75,5. Nah, kemudian banyaknya frekuensi nih, 15 sampai 25 ini ada 5. Ini 5. 25,5 sampai 35 ada 3 dan seterusnya. Ini namanya histogram. Kemudian poligonnya, nah tabel yang kita perlu dari jawaban A kita bisa buat poligonnya dengan cara menentukan titik tengah. Titik tengah masing-masing kelas kita cari. Caranya di mana? Caranya adalah hasil bagi batas bawah tambah batas atas bagi 2. 16 tambah 25 bagi 2, 20,5. Kita nggak usah menghitung tiap kelas, cukup dari yang pertama aja. Kemudian kita ke bawah kita tambah 10 sebagai panjang kelasnya. 20,5 kemudian tambah 10. Nah, karena panjang kelasnya 10, kita cukup menghitung kelas paling atas saja ya. Kemudian ke bawahnya kita nambah 10, selesai. Ini cara mencari titik tengah ya. Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Kemudian kita gambar poligonnya. Nah, ini sumbu mendatarnya berat badan, sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi. Kita tambah satu titik tengah di bawah dan satu titik tengah di atas supaya tidak putus ya, supaya motong sumbu X, sumbu mendatarnya. Nah, kita tambah 10,5 dan kita tambah 80,5. Nah, akhirnya kita tulis titik tengahnya di sini, kemudian kita pasangkan dengan frekuensinya. 20,5 ada 5, 30,5 ada 3, 40,5 ada 9 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita hubungkan dari yang tambahan ini, kemudian kita hubungkan masing-masing titik. Nah, ini namanya poligon frekuensi. Ya, begitu cara membuat poligon. Kemudian cara membuat ogive, data yang kita perlu dalam tabel jawaban A, kita bisa buat ogive-nya, kita buat tabel seperti ini. Ya, ini sama. Nah, tepi atas ya. Kita tulis tepi atas. Tepi atas ini 25, ini lebih dari tepi atas 25,5, 35,5 sampai 75,5. Frekuensi kumulatif kurang dari, artinya apa? Ini bisa dibaca, ini kan kurang dari berapa banyaknya
siswa yang nilainya kurang dari 25,5 ada 5 ya. Ini kan 16 sampai 25. Kalau di sini kita tulis kurang dari 25,5 berarti ada 5. Berapa siswa yang nilainya kurang dari 35,5? Berarti 5 tambah 3 8. Siswa yang nilainya kurang dari 45,5 ya, berarti tambah 9 17 dan seterusnya. Berarti yang nilainya kurang dari 75,5 ada 35 ya. Jadi 75 kurang 5, jadi semua 7 ada 35. Yang nilainya kurang dari 75,5. Di bawah 75,5 berarti semuanya 35. Ini kurang dari. Kemudian tepi bawahnya 15,5 dan seterusnya ini dibaca lebih dari. Nah, kalian dipaham kalimat kurang dari dan lebih dari. Berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 15,5? Berarti semuanya ini kan ya, semuanya ini dari kalau di sini 15,5 berarti yang mendapat nilai lebih dari 15,5 ada 35 orang. Kemudian yang mendapat nilai 25 lebih dari 25,5, maka 5 ini enggak katut ya. 5 ini enggak katut karena di lebih dari 25,5 dikurang 5 jadi tidak ada 30. Yang nilai dapat nilai lebih dari 35,5 ini dikurangi 3 ada 27, begitu seterusnya. Maka kita dapatkan, kita gambarkan yang frekuensi kurang dari ini kita tulis ini tepi atasnya, ini kemudian kita pasangkan dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, dia 25,5 dengan 5, 35 dengan 8, 45,5 dengan 17 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titiknya akan mendapatkan okif positif seperti ini. Kemudian yang kurang dari ya, yang lebih dari maksudnya, yang lebih dari kita tulis seperti ini, lebih dari 15,5, 25 sampai 65,5 ini kita pasangkan dengan frekuensi kumulatif di sini, kemudian kita hubungkan, kita dapatkan okif negatif. Nah, seperti ini cara membuat okif dari suatu tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada contoh ya, contoh berikutnya. Diketahui tabel distribusi ini seperti ini. Buatlah okif naik dan turun. Nah, penyelesaian diketahui tabel tadi kita buat. Ini kumulatif kurang darinya seperti tadi, batas atas kali kurang dari batas atas, tepi atas ya, tepi atas menghasilkan okif naik. Kemudian yang kumulatif lebih dari ini pakai tepi bawah lebih dari, mendapatkan okif turun ya. Okif turun, ini okif positif, ini okif negatif. Kemudian saya pikir bisa dipahami ya, perhatikan ini didapat dari tepi atas, ini tepi bawah. Ini kumulatif itu jumlah siswa yang mendapatkan nilai dengan syarat ini kurang dari 70,5, kurang dari 3,5. Ini bisa dihitung di sini. Angka-angka ini kita perlu dari angka-angka masing-masing interval ini. Demikian pemaparan penjelasan tentang ataupun membuat data. Kemudian ada latihan dikerjakan seperti contoh di atas. Pertanyaannya ada 4 ya. Nah, ini demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian kalau kurang jelas nanti diputar lagi videonya atau nanti bisa dipelajari PPT-nya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.